Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dari Bogor Baru. Pada saat ini, kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda satu topik atau satu tema penting yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dari perikop yang berjudul Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, di dalam Markus juga ada firman Tuhan atau kisah tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid itu di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dan di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, dari tiga perikop ini, tapi saya akan fokus di Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kita akan pelajari bahwa tidak selamanya Tuhan bekerja melalui orang-orang besar atau orang-orang yang penting, ya, orang-orang bangsawan atau raja atau orang-orang kaya atau orang-orang yang berpendidikan. Tidak selamanya Tuhan bekerja melalui mereka, tetapi di dalam kasus murid-murid yang pertama, mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka berasal dari desa Kapernaum atau desa di pinggiran Danau Galilea, dan mereka adalah orang nelayan yang pada saat itu adalah orang kecil, orang yang dari segi sosial ekonomi adalah mereka yang cukup rendah, ya, kedudukan secara sosial ekonomi itu termasuk rendah. Status ekonomi mereka di dalam masyarakat. Bapak Ibu, Anda pergi ke seluruh dunia pada saat ini Anda akan menemukan nelayan, dan umumnya nelayan di banyak negara, tapi lebih penting lagi di Indonesia. Adalah mereka-mereka yang memang hidup di dalam status sosial ekonomi yang rendah atau dalam keadaan miskin, dan adalah orang-orang sederhana dan juga orang-orang yang sering pendidikannya juga sangat rendah. Jadi kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan menggunakan semua orang untuk melayani Tuhan. Dan dalam kasus yang akan kita lihat, perikop yang akan kita baca, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini, ternyata murid-murid Tuhan itu adalah mereka yang berasal dari desa Kapernaum. Mereka yang adalah nelayan, mereka adalah orang-orang kecil. Dan kita tahu bahwa dari mereka firman Tuhan disebarkan ke seluruh dunia, dan kita termasuk di Indonesia, Anda dan saya mendapatkan firman Tuhan diawali dengan orang-orang sederhana, orang-orang kecil yang mau menyebarkan firman Tuhan kepada dunia di sekitar mereka, dan pada akhirnya menjalar dan menjangkau kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22, demikian bunyinya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan akan kujadikan penjala, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, itu adalah bacaan kita, perikop yang berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama dari TB1, Alkitab terjemahan TB1. Nah, saudara sekalian, kita bisa mempelajari hal yang pertama dari bacaan ini, yaitu bahwa orang-orang biasa dan sederhana dipanggil oleh Yesus. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang latar belakangnya, dan poin pertama yang kita bisa belajar yaitu orang-orang biasa, orang-orang sederhana dipanggil oleh Yesus. Petrus dan Andreas.
kakak beradik. Kemudian Yakobus dan Yohanes juga kakak beradik. 4 orang ini adalah murid Yesus yang banyak bersama-sama dengan Yesus, khususnya di dalam berbagai kesempatan. 4 orang, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, tetapi juga Petrus, ya Andreas dan Yohanes adalah 3 orang yang paling sering. Dari keempat ini 3 orang yang paling sering, yaitu Petrus, Andreas, dan Yohanes. Mereka adalah nelayan yang berasal dari Danau Galilea, dan dalam hal ini kota Kapernaum. Mereka adalah nelayan kecil, nelayan sederhana, ya, dan tadi saya sudah jelaskan secara ekonomi adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada jala. Jala itu dalam ilmu perikanan disebut cast net. Jadi jala itu yang dilempar gitu ya, kalau dioperasikan itu dilempar. Kemudian itu Petrus dan Andreas. Yakobus dan Yohanes mereka menggantungkan diri pada alat tangkap yang lain bersama-sama dengan orang tua mereka Zebedeus, ya, yang juga adalah nelayan. Jadi mereka ini berasal dari Kapernaum. Nah, saudara sekalian, Kapernaum disebut the town of Jesus karena banyak sekali dari pelayanan Yesus dan kehidupan Yesus itu memang berada selain di Yerusalem, di Nazaret, di beberapa kota lainnya, tapi Kapernaum itu menjadi tempat yang utama bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, yang menarik dari perikop ini, dari panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama ini, bahwa itu berasal dari Kapernaum. Yesus tidak memanggil seseorang yang berasal dari Yerusalem. Kalau begitu dipanggil dari Yerusalem, maka dampaknya itu akan segera menjalar. Ada seseorang yang dipanggil dari Yerusalem. Yesus tidak memanggil ahli Taurat. Ya, kalau di ahli Taurat dipanggil, maka dia sudah mempunyai pengetahuan tentang teologi yang sudah sangat mumpuni. Ya, Yesus tidak memanggil dari Yerusalem. Yesus tidak memanggil dari sinagog atau mereka yang bekerja di sinagog. Tetapi Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini adalah mereka yang dari nelayan. Jadi kalau logika manusia atau kita, ya, kita sering mencari pengikut itu dari orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang mempunyai kapital, ya, modal sosial kapital. Ya, tetapi yang terjadi dengan Yesus ini adalah Yesus memanggil murid-muridnya adalah orang-orang kecil yang berasal dari Kapernaum, tepian Danau Galilea. Bapak Ibu Saudaraku, pilihan Yesus di luar apa yang dipikirkan manusia. Kalau manusia kita selalu berpikir Yerusalem, kota besar, dari sinagoge, ahli teologi, mereka yang pendapatannya banyak, yang sudah mumpuni secara pengetahuan, tapi juga dari sisi finansial mereka juga punya pendapatan. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Kalau kita memilih seseorang di dalam pelayanan itu, kita cari orang-orang yang punya kapital semacam itu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus memilih dari nelayan kecil yang berasal dari Kapernaum, tepian Danau Galilea. Pertimbangan manusia adalah demikian, tapi pertimbangan Yesus itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita yaitu bahwa ya pelayanan tidak hanya melibatkan orang besar. Pelayanan melayani Tuhan di dalam kerajaan Allah, di dalam apa yang kita kerjakan saat ini, ya. Apa yang kita kerjakan saat ini, melayani kerajaan Allah, melayani pekerjaan Tuhan, melayani gereja Tuhan, tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang besar. Yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang sederhana. Dan karena itu membutuhkan pelayanan itu, membutuhkan partisipasi yang luas. Tidak hanya orang-orang besar, tapi juga orang-orang kecil, tidak orang-orang yang mapan secara sosial ekonomi, tapi juga orang-orang yang kecil secara ekonomi. Tidak hanya orang yang memiliki kapital sosial yang besar, tapi juga orang-orang yang sederhana. Saudara sekalian, Anda yang tidak memiliki latar belakang teologi pun, ya, juga dipilih oleh Yesus, ya, untuk menjadi pelayannya. Memang adalah baik kalau Anda memiliki latar belakang, ya, punya kesempatan untuk belajar
Tetapi memang pelayanan kita ini tidak hanya di dalam persekutuan, dalam gereja, dalam masyarakat, organisasi Kristen. Tapi pelayanan itu berada di mana-mana, di seluruh dunia, di semua tempat. Karena itu harus dilakukan oleh semua orang yang dipanggil Yesus sebagai murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, dipanggil untuk berada di apa yang disebut dengan marketplace atau dunia pekerjaan adalah sangat penting. Dan tiap orang dipanggil menjadi murid Yesus di tempatnya masing-masing. Jadi keempat orang ini, ya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memulai pelayanan di Kapernaum bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi kemudian berkembang di Yerusalem, bahkan ke seluruh dunia. Jadi panggilan Yesus itu adalah panggilan kepada setiap orang. Dan kita bisa lihat bahwa termasuk mereka-mereka yang menurut pemikiran dan perhitungan dunia ini dalam tanda petik tidak begitu tepat untuk masuk dalam pelayanan-pelayanan itu, tapi Yesus memilih mereka. Karena memang cara berpikir, logika, dan apa yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan apa yang cara kita berpikir duniawi, berpikir manusia tentang bagaimana mengembangkan ajaran, tentang bagaimana memberitakan Injil keselamatan. Jadi saudara, pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari perikop ini yaitu bahwa semua orang, apapun latar belakang pendidikannya atau latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya, termasuk mereka yang kecil-kecil, mereka yang sederhana, seperti Anda, seperti saya, kita semua dipanggil Yesus untuk menjadi murid-murid Yesus. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi murid-muridnya. Bapak Ibu, hal yang kedua kita belajar dari sini, yaitu bahwa tujuan dari panggilan Yesus itu, atau tujuan panggilan sebagai murid itu, yaitu menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, penjala manusia, fishers of men, ya, penjala manusia. Nelayan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan fisher, ya. Nah, kemudian kalau itu adalah penangkap ikan, tapi fishers of men itu adalah penangkap manusia atau penjala manusia. Saudara, itu adalah tujuan dari panggilan Yesus sebagai murid-murid. Bahkan ini panggilan kepada murid-muridnya yang pertama, yaitu menjadi penjala manusia. Saudara sekalian, dalam ayat 19 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, tadinya mereka adalah penjala ikan. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes adalah penjala ikan. Mereka gunakan pukat mereka menggunakan perahu mereka menggunakan jala mereka untuk menangkap ikan. Dan sekarang Yesus memanggil mereka untuk mereka tidak lagi menjadi penangkap ikan, tapi penangkap manusia, menjala manusia. Jadi manusia yang dijala, manusia yang ditangkap, dan manusia dibawa kepada Tuhan. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah tujuan pertama dari panggilan murid-murid. Tujuan pertama dari Yesus memanggil murid-muridnya yaitu menjadi penjala manusia. Saudara sekalian, frasa kujadikan, ayat 19 mengatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi frasa kujadikan berarti Yesus yang menjadikan. Yesus yang melakukan proses transformasi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi ini dilakukan oleh Yesus sendiri. Transformasi, mari ikut aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Jadi transform dari penjala ikan, ordinary fisherman, menjadi fishers of men, Dari itu transformasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan, akan kujadikan engkau penjala manusia. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa 3 tahun dalam proses mereka hidup bersama Yesus, itu adalah proses yang disebut dengan life-based training. Bersama Yesus adalah life-based training yang berbasis pada kehidupan sehari-hari,
ada mentoring, ada coaching di sana ya yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Sehingga Yesus melakukan proses itu ya di dalam kehidupan bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Dan mereka harus menjadi penjala manusia, membawa manusia kepada Kristus. Jadi tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku, adalah menjala manusia, membuat manusia percaya dan menerima Yesus. Dan prosesnya Tuhan Yesus sendiri yang menyiapkan itu. Yesus yang menjadikan itu, Yesus yang mempersiapkan itu. Dan mereka tidak lagi menggunakan pukat dan perahu dan jala, tapi mereka menggunakan iman keselamatan, pengutusan Tuhan Yesus, pemberitaan firman yang digunakan mereka. Keempat, murid Yesus yang pertama ini untuk menjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maknanya, apa implikasinya bagi kita semua? Bahwa Anda masing-masing dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi penjala manusia di tempat Anda masing-masing berada. Apa yang Anda harus lakukan tidak berbeda jauh dari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Seperti murid-murid itu, mereka penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi Anda tetap berada di tempat Anda, ya beda utamanya yaitu di tempat Anda, di lingkungan Anda, di tempat pekerjaan Anda menangkap jiwa-jiwa, Anda menangkap orang lain untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Anda mungkin merasa sulit ya, sesuatu yang sulit, yang mudah diucapkan oleh banyak orang tapi sulit dilakukan. Tapi saya ingin menyampaikan, menekankan bahwa proses itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mentransformasi keempat murid ini, ya orang biasa ini, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa Anda tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai modal untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pemberita firman, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Injil keselamatan, berada di tengah-tengah dunia ini, marketplace, tempat pekerjaan Anda. Jangan Anda berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang sulit. Sesungguhnya Yesuslah yang melakukan transformasi itu. Dari status menjadi dari status menjadi sebelumnya penjala ikan, menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu gunakan pekerjaan Anda, ya, seperti keempat murid ini yang dipanggil ketika mereka sedang bekerja. Maka gunakan pekerjaan Anda untuk menjala umat manusia kepada Tuhan. Fokus pada tujuannya, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan dari Danau Galilea masing-masing, dari pinggiran kota Kapernaum masing-masing. Engkau dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Karena konsekuensi dari menjadi murid Yesus, atau konsekuensi langsung dari mengikuti Tuhan Yesus, yaitu menjadi penjala manusia, menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan kepada setiap orang. Dan itu dilakukan dari marketplace atau tempat pekerjaan Anda masing-masing. Jadilah penjala manusia bagi Tuhan. Bukan hanya bekerja, tetapi lebih dari bekerja, menjadi penjala manusia di tempat pekerjaan masing-masing. Saudara, itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita melihat dari bagaimana respons terhadap panggilan Tuhan Yesus. 4 orang ini, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka memiliki respons yang kita bisa belajar. Ini respons yang luar biasa, yang hebat terhadap panggilan Tuhan Yesus. Saudara, ayat 20 mengatakan begini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, ini mengatakan, ayat 20 ini mengatakan mereka melakukan itu pada saat itu juga. Segera artinya at once. At once they left their net and follow him, dan follow Jesus, ya. Jadi ini adalah satu keputusan yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Segera.
Kemudian ayat 21 mengatakan demikian, bahwa dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayahnya mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Kemudian ayat 22 mengatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus, yaitu segera meninggalkan perahu. Tidak hanya perahu, mereka meninggalkan ayahnya juga yang sedang bekerja bersama-sama dengan mereka dan mengikuti Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini menggambarkan keputusan yang diambil. Jadi ketika Yesus memanggil mereka, mereka mengambil keputusan, mengikuti atau tidak mengikuti, dan mereka mengikuti. Keputusan mereka yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Segera, immediately, ya segera, dengan pertimbangan yang instan, mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saudara, ini juga menggambarkan ketidakraguan. Tidak ada keraguan sama sekali ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Ini juga menggambarkan keyakinan bahwa apa yang diputuskan itu adalah yang paling tepat, mengikuti Yesus. Ini melambangkan kepercayaan. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, ikuti aku. Dan mereka mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menggambarkan prioritas atau pilihan. Dan prioritas atau pilihan dalam kehidupan itu dilakukan oleh mereka. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari berada di tepi danau Galilea di desa atau sekarang kota Kapernaum menjadi pengikut Yesus. Saudara, ini juga menggambarkan pengorbanan. Ada biaya yang harus mereka korbankan. Biaya yang mereka korbankan itu adalah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan orang tua mereka. Bahkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan orang tua mereka. Kita akan tahu bahwa Petrus terutama meninggalkan keluarganya. Karena kita tahu Petrus di dalam Alkitab dikatakan Petrus ini sudah menikah dan dia bersama dengan mungkin orang tuanya, tapi yang pasti mertuanya bersama-sama tinggal di kota Kapernaum. Itu adalah pengorbanan dalam mengikuti Tuhan sebagai penjala manusia, mengambil keputusan, prioritas kehidupan, keluar dari rutinitas dan kemampanan kehidupan untuk ambil jalan baru, dan jalan baru itu adalah mengikuti Tuhan. Saudara, apa maknanya? Maknanya bagi kita yaitu ambillah keputusan. Anda harus mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan, penjala manusia, murid Yesus. Dan keputusan itu tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh diambil dengan keraguan. Bila ada panggilan khususnya kepada Anda yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, bila ada panggilan khusus bagi Anda untuk melayani Tuhan, maka segera putuskan itu. Segera putuskan itu dan jangan terlalu ragu, jangan terlalu lama. Karena apabila Anda terlalu lama mengambil keputusan, maka itu akan dimasuki dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Padahal sudah sangat jelas bahwa Yesus memanggil Anda untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup Anda sebagai murid Yesus menuntut Anda untuk memiliki prioritas. Menuntut Anda untuk memiliki prioritas dalam kehidupan ini. Karena itu Anda harus memiliki keseimbangan kehidupan. Tidak hanya hidup untuk bekerja, tidak hanya hidup untuk mencari makan, tidak hanya hidup untuk masuk dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan atau yang harus Anda lakukan sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial di tengah-tengah dunia ini. Jadi pekerjaan, hubungan sosial, hubungan macam-macam yang bisa Anda lakukan. Tidak hanya itu, tapi prioritas yang lain yang harus dijadikan prioritas, yaitu keseimbangan kehidupan yang menuntut Anda untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi penjala manusia. Segera respons atas panggilan khusus yang Tuhan berikan kepadamu. Dan bagi setiap orang Tuhan punya panggilan untuk menjadi penjala manusia.
Saudara sekalian, sebagai take away message, ya, Anda adalah murid Kristus. Karena Anda telah dipanggil oleh Kristus, karena Anda telah percaya kepada Kristus, karena Anda telah beribadah kepada Kristus, karena Anda telah mengikuti Tuhan Yesus, maka Anda adalah murid Yesus. Anda mengalami keselamatan kekal dan jaminan kehidupan Anda kekal, yaitu kekekalan hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, maka adalah konsekuensi, bukan hanya karena Anda sudah diselamatkan Yesus, diberi kehidupan kekal, lalu kemudian selesai. Tapi adalah konsekuensi. Sebagai murid Tuhan Yesus, maka Anda harus gunakan keberadaanmu. Gunakanlah keberadaanmu, gunakanlah sosial kapitalmu, sosial kapital Anda masing-masing. Gunakan itu sebagai jala untuk menangkap manusia dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan pada hari ini, gunakanlah sosial kapitalmu, keberadaanmu, pekerjaanmu, propertimu, apa yang engkau miliki untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. As usual, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. God bless you. Amin.